Aku langsung jatuh cinta, walau ku tahu engkau ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padaku. Wong ora nakal kok mbok keplaki apa mantare. Iki ndelokke reget apa ora gaweanmu kaya piye ngerti ra? Wes saiki iki era gaweanmu ket wingi iki ra rampung-rampung kok. Miring kae. Kae miring kaya kancane. arep nek kaya aku le miring iki. Nek kuwi wis gawan bayi, kae dipunake. Kok kesuwen banget kok kowe iki ngerti ora nek arep ana dayoh tamu terhormat ra. Kok malah nesu-nesu ngene aku tamu ngapa ya? Kepiye to? Tamu. Oh, tak kira nganggo ngarep. Tamu ora nganggo mak. Kene coba ning kono. Pojokan kono. Ngene. Wah, ora simetris sih. Mosok engko Ora simetris iki ra iku apa to, Lur? uripmu. Kok urip to ora kaya ngono lho. Kowe iki kowe iki arek ngopo meneh? Wah, kamu tuh nggak tahu ini sekarang Bu Anggun tuh baru menyeleksi pegawai. Kira-kira yang dianya nggak kinerjanya nggak bagus akan kena KPH nanti. Kok KPH atau PHK? Wah, kamu nggak tahu KPH itu? Apa? Kerjanya pemberhentian harian. Ya ora usah nggo mikir aku, ngerti ra? Apa nang mbok mikir alate ora ono kamu pikir. Kowe entuk kabar saka Bu Anggun jarene arep ana pemberitahuan. Lah Bu Anggun cerita karo aku nek ora ana tamu. Lho bener ndi tak takon. Justru kaget tuh karena Bu Anggun tuh ada tamu biar dia tuh lihat pegawainya gimana, kalau ada tamu tandang gayanya tuh gimana, nggak lembek. Makanya kita harus apa-apa harus dibersihkan, biar kelihatan kita tuh sibuk sekali gitu loh. Oh, nek ngono ngarepan kae sapunen tekan dalan gede. Mengko nek mbok menawa Bu Anggun rawuh, aku terus matur sama Bu Anggun. Si sapa kalor lagi resik-resik nganu dalan gede, Bu. Aku ngono. Kan ketok kinerja sesungguhnya. Neng tengah-tengah. Aku nek nang kono kok musuhmu mek karo kanca-kanca do ngamen kok kepiye to? Halo? Iya? Tiket Coldplay. Wah, nggak jual. Beda. Adanya tiket parkir mau. Ini tuh bukan penjualan tiket, ini tuh perusahaan travel apa wingi? Maju bersama. Bersama mundur. Ada salah sambung. Angel kayak mau ngene jeneng yo. Kayaknya, wah hujan. Sapa to Lur kok kowe ket mau? Iki wong arek golek tiket dikira anu. Halo? Sapa meneh? Kowe telepon sapa? Ayo sapa sing selo tak kon telepon aku. Kok kowe iki ket mau kaya ngono mbok yo sing kowe iki ndek ide apa? Sebelum Bu Anggun iki rawuh, kok ndak dhewe kena imbase kabeh. Gampang idene. Apa? Sebelum Bu Anggun marah, sebelum kita di PHK, Bu Anggun kita PHK dulu. Kan lek kagungan, dia yang punya kok kayak ngawur. Tapi nek aku yo ora wedi sih nek umpamane Bu Anggun arep PHK aku kan yo isih duwe gawean, to. Bu Anggun, aku ki yo duwe kok keahlian kaya Bu Anggun rumangsane. Nek mung nata-nata. Meteh dene ingsun. Kulo ingkang sowan mah. Mbak Yanti. Ibu. Rene, lungguh. Mau ngomong apa to kok aku krungu mau. Bu Anggun tadi itu. Ini. Ayo. Lungguh. Sokor. Sendeke lho, malah lho. Ayo. Lungguh. Ngomong nek Anggun rawuh. Kowe pilih lungguh apa turu dikemuli? Pinara, Bu Yanti pinara monggo jarene me gantekki aku. Mboten Bu, nika jarene nek ora ning gone travel agent maju kena mundur kena, gaweane oke. Mboten Bu, nika wau namung anu. Tepuk pisang apa nih? Ki tangan kok tepuk pisang. Ibu, kita kok nggak kompak sih, Bu? Aku tadi namanya teleponnya maju bersama, kok maju mundur. Sing bener sing ndi, Bu? Kamu yang salah. Tripnya yang punya dibaca. travel agent siapa? Kamu, Bu. Yang punya travel agent siapa? Ibu. Ya yang kan? kasih nama siapa? Yang kasih nama siapa? Ibu. Ya, berarti yang salah siapa? Kamu. Ibu. Iya.
Kok ribet wedoan. Iki do ngopo to? Kok ketok Iya, Bu. sibuk tidak terarah ngono kuwi ngopo to? Iki barang apa to iki kene gede ngene iki? Bu, Anggun bisa cek. Lho sapa to wong aku ya ora anu. Bu, Ibu pengen apa? Mau dibikinin minum apa? Aku ora pengen apa-apa. Bu, Ibu pengen apa? Aku ora pengen apa-apa. Saya Aku nesu. Bu. Aku nesu Mbak Yanti omongane kaya ngono ning mburiku aku langsung sakit hati. Sakit hatiku iki langsung ning gone pucuk umbun-umbunan iku aku rasa. Ibu, apakah anu putranya sudah mimik belum? Putra sudah mimik belum? Lah ngapa putraku kok udah mimik lho ki tekan-tekan putraku Tak mimik ngapa? kok tak mimik, tak beliin mimik gitu. kok di ngono. Lah tak mimik emang duwe. Tak mimik tak mimik. Ya paling koretan Enggak aja. usah pada pura-pura, enggak usah pada Bu, pura-pura. saya Iki bikin ngopo? masakan Enggak lho, Bu. usah. Tenanan. Aduh, keculek mataku, Bu. Iki nyun sewu menika juragan apa gali to, Mas? Gak ora. Lah kan mau Iki. serius wae ngusik to. Nyun sewu. Apa? Kula niku masak. Wis ra, aku ra butuh masak-masakanmu. Wis, iki piye? Iki mau kok do sibuk-sibuk karepe dhewe iki ben aku seneng po, ben ora tak rumahkan po, Iya. ben bonusnya medun po. Biar Ibu lihat kerja kita tuh gimana, siapa tahu Ibu tertarik, akhirnya kita tetap kerja di sini gitu loh, Bu. Oh, Biar- ngene iki. Ini hal-hal yang tidak aku sukai ya. Gimana? Mosok nyambut gawene apik, nyambut gawene rajin nek ana sing ngawasi. Nek misalnya aku ning gone luar kota, misalnya aku ning gone Zimbabwe, apa misalnya aku ning Dubai, Ya, kita makan siang. Hei, nggih. Ngapa? Ning Dubai makan Makan siang. siang. Mangan paginya sih. Makan pagine? Makan pagi nek aku ning Aris. Makan malam, makan malam. Makan malam aku ning gone Itali. Angko ling guang mek ning desa kono. Iya. Aku lagi Iki nek ngomong. misalnya koyo ngene iki kok nek aku misalnya ning luar negeri, ya gek misalnya ngeterke tamune lah terus yang ngawasi dirimu sapa coba. Tapi ngene iki kami- lho aku ra seneng ngene iki Tapi lho. kami tanggung jawab kok ya Mas Iya, Kalur Bu, ya. betul. Tanggung jawabnya piye coba aku Aku PT kan Kon. tadi udah bilang sama Bu Apa? Anggun, Bu Bu Anggun. Angin Bu Anggun. Ini siapa? Anggun ini siapa? Bu Anggun, Anggun Irina dadi Anggin. Bu Anggun kula niku tadi masak. Masak apa? Spesial buat Masak Ibu. air. Bukan. Biar matang. Anu apa telur babak belur. Mm-mm. Apa kuwi? Nek telur pedes, telur sambal aduh, misalnya ngono lah. nek Telur babak belur. Itu Oke, telur makan. kaplok lho. Makan sambil dibukul pakai sandal pok. Telur kaplok Mas. aku ya wegah. Ini perawatan larang-larang kok ditaploki. Kita sudah kerja nih, Bau, ini sudah kita bersihkan, kita rapikan, Ibu. Lah Mudah-mudahan. mana? Mana? Kamu bilang ini rapi. Ini rapi mana? Ini rapi kamu bilang. Ya, ini ini kan- masa pohon-pohon di belakang sini enggak kamu sirami? Yen sewu. Jenengan ada diselereng napa pripun to, Bu? Lah piye to? Kok dipait do wae? Mau genah kursi wis rapi. Kursi wis tertata Ya. dengan baik kok. Kowe njaluk pensiun dini kok ngenek-ngenekke. Oh, juragane digunakan ngene iki piye? Pensiun Juragane dini. kok rasanya tidak punya harga diri ngono. Lah iya juragane yo aneh kok. Gimana? Iki diresiki sing apik Nggih. seperti biasa hari ini. Ah. Kita mau punya tamu kehormatan datang. ada tamu Beliau nih? nanti akan berbicara banyak terkait dengan pengawasan. Kita kan juga usaha, Oh, berizin, oh. ya kan? Dan kita itu juga diawasi loh, Mbak Bu, Yanti. Anto, kita kan Mas bukan dari Galuh. peternakan, Bu. Iya. Nah, kok ngomong banyak tuh. Hei, Banyak mentok, maksudnya Bukan banyak yang hewan itu. bukan itu. Tolong dijelaskan kayak aku. Tapi itu Saya kayak Bunda. kayak topi. Meri Kuwi ya duduknya Oh, salah. jadi Kudu Ibu pegawai kok piye yo IQ-ne iki lho Ibu di jadi bawah ini rata-rata. mau ada tamu ke sini. Mau Bu. ada tamu Iya. ke sini, Oh, iya. nanti beliau ini akan menjelaskan terkait dengan pengawasan perizinan. Kita ini sekali lagi badan usaha yang punya izin legal, ini juga kita diawasi. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Oh, aku tahu, Bu. Wah, aku Oke, tenan. Kowe nek kape njaluk leren-leren saiki mbane kowe dipecat secara tidak hormat ya. aku mah Aku tahu pasti itu tamunya yang datang dari negara yang paling tua itu. Apa yang tua? Zimbabwe. Sing ganjel. Zimbabwe terus. Kayak gimana? Zimbabwe terus yo wetu ini. Lu kan baru ngapa oke? Negara yang mau mengerjakan. Apa kuwi? Arab. Lah, kok iso? Arab tak garap. Ya, Udah, ah, gimana, Bu? Negara yang kembangin negara yang kayak rupaku ra jelas. Apa kuwi? Arab. Lah kok Arab. Arab ati cedhak. Sak uripmu. Kowe saiki kowe. Ayo. Kowe. Cepet, Bu. Enggak, ini yang harus kita persiapan apa, Bu, ini untuk Ya, menyambut tamunya yang ini? dipersiapkan itu tolong masak di meja nggak ada minuman Oh, ya. ada. Masa iki apa masih berdebu ngene iki. Kan kita Aku- punya restoran kita ini atau kok restoran apa? Tour travel kita ini punya resto. Punya resto. Restonya itu punya minuman khas. Apa itu? Yang tidak boleh diganti. Apa Kan itu? Saya sudah pernah bilang. Apa? Jahe gepok tungkak. Atau minuman dari luar negeri, Bu, ada loh, Bu. Apa? Water transparan. Apa kuwi? Banyu bening.
tungkae sopo kowe. Udahlah. Ini kita mending siap-siap aja. Kowe mau Ya, baik. jahe geprek tungkae mau di. Oh, gepok tungkae mau dicepake. Siap. Ya toh, biar nanti tamu kita bisa merasakan rasanya tungkae sopo mau. Tungkae kalor. Nah, tungkae kalor ya. Ye. Ini habis ini tamunya biar datang Oke. ya, biar lenggah Berapa orang, Bu? nyaman. Nanti 3 orang Oh, yang 3 akan orang. Siap. berbicara banyak terkait apa mau pengawasan. Pengawasan, perizinan, berbasis risiko. Nah, Bisa tak, Bu? Bisa toh. Jadi- Mocok. Jadi yang jelas jangan kemana-mana. Jangan tetap kemana-mana. di pojok investasi. Memberi solusi. Pojok investasi. Pojok investasi. Matur nuwun pemirsa, tentunya kita masih setia menemani panjenengan semuanya yang sudah ditunggu-tunggu. Banyak gebrakan dan juga informasi yang akan saya sampaikan untuk panjenengan semuanya bersama teman-teman saya di sini tetap ya ada di pojok investasi Memberi solusi. Boleh kita berikan applause dulu dong, luar biasa ya. Seperti biasa kita paling semangat kalau sudah yang namanya menyapa pemirsa setiap pojok investasi. Setuju. Dan tentunya untuk pemirsa setiap pojok investasi, Mas Kalur, Mbak Yanti, dan juga seluruh narasumber yang hadir di episode kali ini, kita sudah berada di Grand Rohan Hotel Yogyakarta. Wow, ini sudah di area taman gitu ya. Karena memang kalau kita ngobrol, kalau tempatnya enak, ngobrolnya juga jadi enak gitu ya Mbak Yanti ya. Kalau ngelihat kayak gini terus jadi pengen nyanyi. Lah kok Soalnya banyak uwet kayak pengen nyanyi India. kamu doang yang pengen nyanyi India. Kalau kita mah tetap pengen ngobrol Oh, karena gitu ya? ada narasumber gitu ya. Hari ini ya kan Mbak Yanti, Mas Kalu dan juga pemirsa setiap pojok investasi, kita membahas terkait dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, pengawasan integrasi untuk menilai kepatuhan pelaku usaha. Nah, di sketsa awal ini kita juga tadi sudah menggambarkan ya, seperti apa yang namanya pengawasan kalau kita ini berbadan usaha, kalau kita memang sudah legal begitu ya, otomatis kan kita pasti ada yang namanya pengawasan ya Betul, Bapak betul, ya. Nah, betul. ini pengawasannya seperti apa dan standarnya nanti akan seperti apa, kita langsung saja tanyakan kepada narasumber ya. Oke. Yang pertama sudah hadir beliau yang istimewa setia untuk memberikan edukasi terhadap pemirsa setiap pojok investasi, Bapak Agus Priyono MEC selaku Kepala DPMP TSP Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini Bapak ini setiap kali episode badhe ganti-ganti. Weh lah kok kepiye? Masa yo nganggo kuwi-kuwi wae. Mah yo kuwi yo ngono kuwi yo dadak takok kita yo nggo. Oh iya, berarti udah beliau. Bu maksudnya. Pak Agus terima kasih sudah hadir. Tersun. Berikutnya ini sudah hadir Bapak Muhammad Ajrudin Akbar SOSI. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Assalamualaikum. sehat. Waalaikumsalam. Ganteng-ganteng kabeh, toh. Halus. Assalamualaikum. Bapak mohon izin perkenalkan saya Luna Maya, Pak. Sing ngono piye? Luna Maya ini sak kedepan gini loh Pak, sak kedepannya kayak Luna Maya. Dengan berat badan 36 kilo, Bapak. 36 Nggih. kilo? Kempol kiwo. Itu kalau melihat beliau yang anggun tuh satu Pak memang gitu Pak penyakitnya Mak. Apa? Asam uratnya naik dia. Pak Ajrudin Akbar, terima kasih sudah hadir. Satu lagi beliau juga nggak kalah ganteng. Seneng banget aku. Ini beliau adalah Bapak Hairullah Ghazali SEMBA. Salah dong ya. Beliau ini selaku Direktur Lembaga Sertifikasi Bakti Mandiri Wisata Indonesia. Wow. Panjang sekali. Luar biasa dengan apa panggilan singkat? Irul. 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 Menawi Betul. Bapak dalam sewu, Pak.
panggilan singkatnya saja. Pak Bapak Judin siapa? Akbar biasanya. Pak Judin. Judin. Pak Akbar Nah. boleh. Oh, Pak Akbar boleh, Pak Judin Boleh, boleh. Oh, boleh. baiklah. Ini kalau panggil Pak Irul, saya kuping. Kairong. Irong. Ini kan kita ngobrolnya sangat istimewa begitu ya Bapak ya. Setiap episode pasti berbeda. Nah hari ini sekali lagi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Mungkin untuk perjumpaan kali ini diawali dari Pak Agus dulu boleh Ya, Mbak Yanti harus ya itu Nah, semangat pokoknya. Pak, pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah Ya. ini mungkin boleh dijelaskan secara lebih sederhananya nih, nopo sih Pak maksudnya? Nggih, terus jadi Bapak Ibu pemirsa TV yang kami hormati, Bapak Ibu perso, sejak Agustus 2021 pemerintah Indonesia sudah memberlakukan sistem perizinan baru namanya sistem perizinan berbasiskan risiko. Risiko, oke. Saya pernah jelaskan di episode sebelumnya, risikonya itu ada 3 ya, paling tidak ya. Risiko rendah, Oke. risiko menengah, risiko tinggi. Ini berdampak juga karena di sisi itu ada namanya 3 subsistem pengawasan. Ada 3 subsistem. 1 terkait dengan informasi, kedua terkait dengan masalah perizinannya, ketiga subsistem pengawasan. Nah kita masuk sekarang Pengawasan. ke subsistem yang ketiga, Oke, namanya pengawasan. Pengawasan. Apa itu pengawasan berbasiskan risiko? Adalah sistem pengawasan baru, gitu ya, dengan menggunakan tadi subsistem. Dengan subsistem berbasiskan risiko itu sifatnya terpadu, tidak hanya dilakukan oleh OPD teknis. Oke. Hal-hal teknis tentu nanti yang punya kompetensi adalah teman-teman OPD teknis. Bisa juga ini dilakukan secara terpadu dengan kami selaku koordinator pengawasan. Jadi pengawasan bisa dilakukan oleh instansi pusat, baik itu Kementerian Investasi maupun kementerian lembaga yang ada di Jakarta. Bisa juga dilakukan oleh misalnya OPD di provinsi, koordinatornya adalah kami di PMPT. Bisa juga oleh kabupaten kota, bisa juga oleh KEK, kawasan ekonomi khusus. Nah ini bedanya, yang baru adalah ini dilakukan secara terpadu dan dilakukan melalui sistem. Oke. Tadi karena subsidinya sudah memungkinkan untuk itu. Memang baru dimulai meskipun tadi ya OSSRB-nya itu sudah Agustus 2021. Tetapi subsistem pengawasan baru efektif itu November 2022. Cukup lama ya Pak ya, berarti jadi mulai Karena Agustus. tadi mempersiapkan Semuanya sistemnya ini ya, itu sistemnya, harus oke. memerlukan waktu. Tapi alhamdulillah kami di Provinsi DIY meskipun baru November 2021 kami secara manual sebetulnya sebelum itu sudah melakukan sistem pengawasan secara terpadu. Mengikut sertakan semua OPD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu gambaran secara umum kira-kira pengawasan yang baru seperti itu. Kami berharap tentunya dengan adanya sistem pengawasan terpadu jadi menjadi lebih tidak terlalu sering dilakukan pengawasan oleh OPD teknis. Masing-masing melakukan pengawasan sendiri. Karena tujuan kita adalah membangun suasana supaya iklim kondisi yang kondusif. Orang termotivasi untuk melakukan usaha, bukan sedikit-sedikit dilakukan pengawasan. Masing-masing melakukan pengawasan sendiri, tidak terpadu, tidak terintegrasi. Ini sekarang dengan sistem baru itu kami berharap Jadi semacam lebih itu. ribet gitu ya Pak Betul. ya. Oke. Jadi pengusaha bisa konsentrasi untuk mengembangkan usahanya. Tidak harus setiap kali repot meladeni pengawas. Kira-kira gitu. seperti itu. Kayaknya memang Pak Agus ini sangat memahami sekali begitu kegelisahan yang dialami oleh para pengusaha ya Pak ya. Dan semoga juga dengan hadirnya pengawasan terpadu ini jadi lebih nggak repot gitu ya Pak ya. Nah nanti mungkin kita akan tanya juga begitu Mbak Yani dan juga Mas Kalur. Dari sisi pengusahanya ini keuntungannya diharapkan seperti apa gitu ya nanti ya. Oke. Ya. Nah mungkin sekarang saya ingin ke Bapak Ajudin Akbar. Pak, sejauh mana sih untuk DPRD DIY ini mendukung terkait dengan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko khususnya di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, terima kasih Mbak Anggun ya. Jadi tadi Pak Agus sudah menyampaikan berbagai hal latar belakang ya tentang adanya peraturan-peraturan yang baru yang juga baru direalisasikan mungkin sekitar belum ada setahun ya Pak, kalau di November 2022 kan belum ada sistem setahun. pengawasan baru ya. Sehingga memang sistem pengawasan sebagaimana yang dituangkan di ini
PP bicara PP 5 ya Pak ya. Iya, PP 5 2021 itu ya. 2021, ya. PP 5 2021 itu. Nah, tentu kami di DPRD sangat mendorong transisi adanya regulasi ini bisa segera diselesaikan oleh dinas sehingga nantinya ini akan memberikan sebuah kepastian hukum terhadap teman-teman pelaku usaha ya, sehingga mereka akan selalu merasa nyaman, merasa aman ya untuk melakukan satu kegiatan investasi ya. Kalau peraturannya itu belum cetok, belum cetok itu bahasa Indonesia apa Mbak? Belum nyata. Belum cetak ya. Belum cetak itu itu nek Jogja. Blabur. Nek Kulonan Tentu bagi para investor Blabur. juga akan ragu-ragu untuk kemudian melaksanakan kegiatan investasinya. Oleh karenanya DPRD sangat mendorong dinas untuk bagaimana masa transisi ini harus segera diselesaikan. Yang kedua, tentu terhadap dukungan-dukungan anggaran, kami di DPRD ya insya Allah senantiasa memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan baik edukasi kepada para pelaku usaha ataupun yang lain-lainnya ya, termasuk agenda seperti kita di kesempatan kali ini ya kan, sehingga kemudian bisa tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan di dalam upaya untuk mengembangkan investasi di DIY ini. Oke, baik. Jadi kalau Pak Azrudin sendiri ini adalah beliau pasti selalu mendorong ya Pak, mendorong dan juga mendukung, dan tadi yang di-highlight dari pernyataan Pak Azrudin Akbar ini adalah sosialisasi ya Pak ya, sosialisasi yang memang harus disampaikan kepada para pelaku usaha agar apa yang menjadi kebijakan baru ini bisa terserap dengan baik gitu ya. Oke, dan tantangannya Mbak Anggun sebelum jauh ya, memang di satu sisi sistem perizinan baru ini kan baru. Iya. Kita dalam proses untuk melakukan sosialisasi. Belum semua pengusaha aware, tahu Jadi mengenai masih berapa sistem bulan perizinan sih baru. Pak baru berjalannya baru berapa Tadi bulan Agustus ini 2021. Di lain sisi kita harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem perizinan baru ini. Bagi kami terus terang ya ini tantangan. Iya. Saya sudah pesan ke teman-teman, tolong dalam melakukan pemeriksaan itu secara intinya menjaga kondisivitas iklim investasi di DIY. Jangan garang, jangan, ini sifatnya pembinaan. Karena tadi kita menghadapi dua hal yang sama-sama, di satu sisi masih sosialisasi, di lain sisi kita melakukan pengawasan, tapi juga kewajiban kami harus melakukan pengawasan, kira-kira seperti itu. Jadi ini tantangan yang dirasakan adalah kebijakan ini harus jalan, tapi sosialisasi ini juga harus jalan. Gitu. Terus mesti penasaran juga kan responnya setelah sosialisasi ini kan ditomponnya seperti apa juga, itu kan juga tantangan ya Pak ya. Karena setiap perusahaan atau setiap usaha masing-masing itu kan mesti punya idealisme masing-masing juga. Kayak repot, kayak kuwi. Pokok men ya ngono kae. Itu ngomongin dirimu sendiri. Nah itu memang Mbak Yanti banget gitu ya. sering diawasi sama. Tapi beda, ini beda sama Pak Irul pasti beda. Jadi kan? Responnya pasti beda. bedanya seperti apa? Bedanya seperti apa? Kok diseneni loh. Pak Azrudin dari tadi ngeliatin saya. Gumun. Ora, lebih tepatnya bukan gumon yang jijik. Pak Azrudin Akbar ini gumun gitu loh ya. Aku kok yuk saya mau ketemu ke Pak nih. Irul dulu nih kan. Tapi Pak Irulnya nanti. Oh nanti? Nasah ngeyel toh Bu. Oh ya udah. Mau wis ngene-ngene. Pak Irul, nanti kita akan bertanya terkait dengan Lembaga Sertifikasi Bakti Mandiri Wisata Indonesia. Tapi kita break dulu boleh ya Pak Irul ya? Dengan pesonanya Pak Irul dan pesonanya Indonesia. Asik. Seperti apa pengawasan yang sudah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Investasi memberi solusi. Pojok Investasi.
Pojok investasi. Terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun sangat, saya minta tepuk tangan yang meriahnya dulu yuk. Biar semangat karena apa obrolan kita itu sudah mulai memanas Bu Anggun. Betul. Tapi tidak lepas terima kasih masih bergabung di acara kami di sini di Pojok Investasi. Memberi solusi. Ini ternyata semakin memanas, suasananya panas, dan ini memang panas bener ini aku. Tapi Karena kan keren. kita memang di area tamannya Grand Rohan Yogyakarta. Tapi sejuk, tapi sejuk, iya kan. Tapi aku nggak ngerasain panas sih Lor. Karena? Karena dari tadi saya dipandang oleh Pak Ajrudin. Terus jadi pengen nyanyi. Cowel. Padahal Pak Adrian lihat kamu membandingkan. Kamu sama pohon itu membandingkan apa pohon itu. Kamu jangan terlalu jujur dong. Ini Pak Irul udah nggak sabar buat ngejawab. Dia sudah hadir di sini. Kita mau kenalan dulu nih sama Lembaga Sertifikasi Bakti Mandiri Wisata Indonesia. Nah ini seperti apa Bapak Monggo? Iya, jadi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bakti Mandiri Wisata Indonesia ini adalah lembaga yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi tugas kami adalah salah satunya adalah melakukan sertifikasi. Dan dalam konteks ini menjadi mitra dari pemerintah dalam hal pengawasan. Oke. Ya, karena kenapa? Di pedoman pengawasan yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf, salah satu unsur dari yang mengawasi adalah auditor atau dalam hal ini evaluator yang ada di lembaga sertifikasi. Nah, tugas kami ini kan memang sertifikasi ya. Termasuk kalau salah satunya juga misalnya hotel di kami juga karena berbasis resiko ya, memastikan bahwa hotel ini bintang atau non bintang dan sertifikasi atau tidak ya. Selain itu ada usaha-usaha juga yang lainnya misalnya spa, terus apa namanya restoran, rumah makan dan lainnya. Memang tantangan terbesar kami seperti itu. Jadi sekarang eranya karena memang untuk usaha terutama untuk usaha menengah tinggi dan tinggi itu harus memiliki sertifikat standar. Nah, itu dikeluarkan oleh ya. Kecuali untuk menengah rendah ya Pak ya. Rendah dan menengah rendah dia langsung bisa melakukan secara self declare ya dia. Tapi kalau atau penerapan standar ya. Tapi kalau menengah tinggi dan tinggi harus mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi. Nah, itu tugas kami. Setelah kami melakukan melakukan sertifikasi, setelah itu nanti pengusaha akan mengupload di OSS. Dan baru di-verified oleh dalam hal ini lembaga OSS ya atau DPMPST kabupaten provinsi ataupun pusat ya. Nah, meskipun demikian pengusaha yang menengah rendah dan rendah itu juga bisa melakukan secara volunteer. Ya, jadi dia bisa sertifikasi secara volunteer. Untuk apa? Menjaga standarnya saja. Ya. Jadi kami bermitra dengan pemerintah dalam hal ini karena kita ada pedoman yang khusus untuk melakukan pengawasan terkait dengan OSS RBA ini. Begitu Mbak Anggun. Sudah ada berapa yang memang melakukan sertifikasi khususnya di Jogja Bapak? Kalau di lembaga kami ini ada sekitar 1.100 usaha. Ya. Paling banyak? Paling banyak ya di DIY memang karena home base kita di DIY ya. Tapi di luar DIY juga ada. Ya di DIY hampir 800-an lah. Kalau di 4 kabupaten 1 kota Pak? Paling banyak kota. Karena memang usaha kan mayoritas ini kan kota. Iya. Ya, kalau kota Sleman itu udah pasti itu. Tapi yo nyun sewu enggak do ngeyel-ngeyel tuh Pak. Nggih nderek tuh Pak itu. Maksudnya patuh juga tuh Pak. Begini, kebutuhan sertifikasi itu kan sebenarnya kebutuhan usaha ya. Iya, betul. Jadi memang ada regulasi yang menyatakan demikian. Kalau usaha dia tidak melakukan sertifikasi, berarti dia tidak operasi sebenarnya. Karena kenapa? Oh, gitu ya. Izinnya nggak verified. Legalnya masih kurang lengkap ya legalitasnya. Padahal salah satu syarat usaha itu tenang, nyaman, dia punya izin. Oh gitu. Ya, karena sekarang kenapa? OSS ini adalah gampang sekarang. Ya, dulu kita harus beberapa meja yang kita lalui. Sekarang kita cukup hanya mantengin komputer, bisa langsung keluar izinnya. Bisa ya Pak ya. Betul. Dan tugas kami, nah ini mungkin juga setara dengan apa yang dilakukan oleh DPMPST, kami juga melakukan surveillance. Jadi di pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf, kalau sudah disurveillance oleh kita, itu tidak dilakukan pengawasan oleh DPMPST dalam tahun yang sama. Gitu. Di tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. Jadi kalau misalnya surveillance-nya jatuh di
tempat kita, surveillance itu pengawasan di kita, dia tidak akan dilakukan oleh pengawasan oleh DPMPSC. Oh, sama Ya, jadi dia pengusaha tidak akan 2 kali. Iya, udah Ya, diawasi. Ini masih diawasi sama iya, ini. Ya, betul. oke. Padahal tugas kita surveillance itu apa? Mengawasi standarnya. Dia seperti apa? Ya, gitu. Jadi kita bermitra dengan. Tapi ada grafik pengawasan nggak Pak? Mungkin kalau untuk awal ini, pengawasannya wis diawasi apik, bagus, gitu nanti ya. tiba-tiba Evaluasi. ada evaluasi yang menurun gitu kayak grafik yang nggak bisa dibilang fluktuatif gitu loh Pak. Itu ada nggak kalau selama ini pengawasannya? Jadi begini, lembaga sertifikasi ini melakukan pengawasannya ini secara reguler. Oke. Jadi kalau yang berbasis RBA itu ada yang 1 kali dalam 7 tahun, tetapi ada juga kami sertifikasi yang dilakukan pengawasan setiap tahun. Setiap tahun. Ya, gitu. tentunya setiap tahun itu kita melakukan namanya continual improvement atau improvement terus-menerus. Ya. Jadi misalnya contoh hari ini dia misalnya standar kebersihannya itu kurang bagus ya, coba kita improve. Oke. Ya, ke depan bagaimana kita lihat kembali, apakah Setahun sama apa kemudian, enggak? Ya, jadi sebenarnya ketika dia dalam tanda kutip dilakukan surveillance, karena di kami namanya surveillance ya, kita menjaga continual improvement-nya itu. Ya, dia terus menerus. Semakin lama harusnya logikanya semakin meningkat. Iya. Ya. Aku tuh kalau jadi pengusaha kalau digituin malah seneng loh, Pak. Betul. Kan karena kita jadi tahu ya, kita Bu, di-maintain, ya. kita tahu. Betul. Gitu Di kan. Nggak kalah, sing- Mbak. Yanti itu kan juga kalah, mau perusahaan aja punya sertifikasi, kamu aja akte kelahiran nggak punya. Kok tekan kono Ini ya beda. duwono. Nah, kalau tadi kan kita juga sempat mendengar terkait dengan standar ya, Ya, Pak ya. Nah, ya. untuk standarisasi pengawasan ini apa ini Pak Agus? Jadi saya jelaskan bahwa pengawasan itu menyangkut 2 hal ya. Satu, pemenuhan standar. Oke. Kedua, pemenuhan namanya administrasi. Untuk yang standar tentunya teknis gitu ya. Teman-teman nanti di OPD teknis yang akan menanyakan lebih jauh terkait mengenai persyaratan dasar, misalnya persyaratan khusus. Tentu di pariwisata ada persyaratan khusus pariwisata, ada persyaratan umum. Kemudian mengenai sarplasnya seperti apa, kemudian mengenai organisasinya seperti apa, standar barang produk seperti apa. Itu kira-kira terkait dengan masalah sifatnya standar teknis itu ya. Kemudian yang terkait administrasi lebih saat ini stressingnya lebih ke masalah bagaimana perusahaan melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Karena apa? Karena pengawasan ini bobotnya 50% bobot pengawasan ada di realisasi penanaman modal. 50% loh. 50%. Baru yang lainnya nanti Anu ya. yang dinilai kan banyak masalah iya, bagaimana nanti terkait masalah penyerapan tenaga kerja lokal. Bagaimana kewajiban CSR terhadap yang lain. Tapi bobot tertinggi adalah di masalah realisasi penanaman modal. 50%. Makanya kami sama teman-teman di kantor berusaha seoptimal mungkin bagaimana mengintensifkan kegiatan pengawasan sambil bagaimana memenuhi target investasi yang ditetapkan oleh pusat. Untuk target yang ditentukan oleh pusat berapa ini Pak kalau boleh di? Tahun lalu 4,5 triliun. Jadi Oke. target ada 2 ya, Bapak Ibu semua. Target yang ditetapkan oleh daerah, Bapeda menetapkan. Di PPM kamu tahun ini, di Ini target PPTSP sekian gitu ya. menyetarget tahun ini kalau nggak salah 1,3 ditetapkan oleh daerah. Kemudian target ditetapkan oleh pusat. Pusat itu hasil rembuk bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Bappenas, Seknek, sama kami. Oke. Karena mengingat kondisi yang ada, akhirnya kemarin kita putuskan target 2023 adalah 2,82 triliun. 2,82 Oke. triliun. Untuk Ya. tahun ini ya Pak ya. Triwulan pertama alhamdulillah sudah Tercapai. 1,09 triliun, udah itulah. Oke. 30%-an ini ya untuk Realisasi DIY. ya. Nah, kira-kira ini seperti itu gambarannya. Jadi sekali lagi ini pengawasan terkait dengan masalah teknis, terkait dengan masalah administrasi. Nah, kira-kira seperti itu nih ya. Oke. Pak Agus, nek masalah pelanggaran-pelanggaran itu ada enggak, Pak? Maksudnya kayak untuk pengawasan-pengawasan yang terus basicnya ada banyak pelanggaran atau apa dan sebagainya Pelanggaran gitu? yang sering terjadi di lapangan ini seperti itu- apa Pak ketika dilakukan pengawasan? Iya, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, kami ingin menciptakan suasana iklim investasi yang kondusif di DIY. Jadi saya pesan ke teman-teman, monggo saat ini lebih ke arah bagaimana unsurnya pembinaan, bukan penjatuhan hukuman. Kalau misalnya ada kekurangan persyaratan, ya monggo di-encourage untuk
melengkapi persyaratan. Kalau belum melaporkan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal, karena 2 kali nggak lapor itu sebenarnya kena sanksi gitu ya. Nah itu loh maksudnya sebetulnya. Pak. Kayak Iya. apakah ada sanksi kayak payung hukum atau apa dan sebagainya? Ada. Soalnya kan pasti Oke. ada. Orang Ada. mungkin nggak ada Betul. orang yang Iya, langgar namanya- gitu iya, ya Pak. Ada Nek manusiawinya peraturan itu Kepala pasti kan- BKA BKPM nomor 5 2012 itu sudah mengatur bagaimana pengawasan dilakukan, termasuk sanksi harus dijatuhkan seperti apa, Iya. jawab apa lisan, jenjangnya tertulis, ya, Pak. kemudian penghentian Betul. sementara, kemudian Dari ringan sampai ke sampai pencabutan. Tapi insya Allah nanti nggak sampai lah ke penghentian sementara. Iya. Cukup sampai mungkin peringatan tertulis saja gitu ya. Ya saya encourage SPSP teman-teman lah ya, untuk Pak. kesana gitu ya. Oke, Oke. pelanggaran banyak sekali Bu Anggun. Betul. Salah satunya adalah satu, Apa? pelanggaran keterkaitan hati aku yang nantinya akan menuju ke Pak Ajrudin ya. Itu pelanggaran. Ini mungkin kalau ayam tuh kayak memeti gitu. Dari tadi ya. Apa? Ya. Lah soalnya aku ngelihat Pak Ajrudin tuh kayak yang anteng, tapi mata berbicara. Iya. Kalau mata berbicara itu Aku mbok nyileh kuwimu lho, Oh, ngapa? Iki nyileh bibirmu lho. Tak aku ganti knalpot motor banter. Wong. Ini cintaku loh, ini cintaku Iya nggak loh. boleh loh. Kaya banter kono main motorku ketoke. jangan gitu, aku tuh mantannya Pak Ajrudin loh. Pak Ajrudin itu tuh mantan juragan saya maksudnya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, jangan dipindah channel karena kita akan semakin seru dengan berbagai macam banyak sekali yang ternyata banyak yang tidak kita ketahui ya Bu ya. Betul sekali terkait dengan pengawasan begitu ya Mbak Betul Yanti sekali, ya. jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Investasi Memberi solusi. Pojok investasi. Pojok investasi. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa. Ada sambutan yang luar biasa untuk para narasumber kita. Kene tak anu tak wong. Enak-enak aku jenenge napuk nek kowe. Jangan Kalau dong. sembarangan. Pemirsa terima kasih sekali masih ceria, masih semangat dan masih tersenyum lebar bersama kami di sini dalam acara Pojok Investasi. Memberi solusi. Pak, kita punya tagline loh, Pak. Apa? Pojok Investasi memberi solusi, terakhirnya bareng. Gitu ya, Pak ya. Gitu. Coba ya Pak, oh-nya ya Pak ya. Yuk, yuk. Pokoknya nggak boleh jaim, harus semangat ya Iya toh. toh. Dan yang jelas adalah harus Melengking, oh, nah. ganteng. Iya kan? Oke, baik. Tetap ya Pak ya kita ya. Ayo. Kita masih bersama di sini gitu ya. Heeh. Masih bersama di sini Pojok Investasi memberi solusi. Wangun ya Pak Agus Wangun. ternyata loh. Dari beberapa episode nih Pak Agus waktu he-nya itu nggak pernah ikutan. Aku suka Pak Irul loh. Piye Pak Eril? Memberi solusi. Tahu Pak Ajrudin kayak apa? Apa? Memberi solusi. Surat beda kan Ya. beda. Oke, nanti mungkin saat ini kita ingin bertanya juga kepada Pak Ajrudin terkait dengan dukungan juga dari Pak Ajrudin dan juga Bapak Ibu dari DPRD DIY ini terkait bagaimana menjaga iklim investasi yang kondusif di DIY ini seperti apa dukungannya Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggun. Jadi memang iklim investasi itu betul-betul harus kita jaga Ya. supaya nantinya terjadi dinamisasi di dalam konteks bagaimana bangsa kita ini ingin membangun masyarakatnya.
semua stakeholder itu harus memiliki peran yang tepat untuk bagaimana menyikapi berbagai hal yang ada. Kalau tadi katakanlah ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dirasakan oleh Pak Agus ya beserta seluruh stafnya dari para pengusaha umpamanya. Ya tentu dalam konteks beliau sebagai pembina ya dalam melakukan fungsi pembinaannya juga perlu bersinergi dengan dinas-dinas yang lain. Terkait, karena kan bisa jadi ada dinas-dinas yang memang dalam konteks tertentu menjadi pembinanya pengusaha ini ya kan. Bagi-bagi tugas ya Pak. Ini bawa kayak anak buahmu kayak deleke kan gitu ya. Perlu pakai tangan yang lain bisa jadi kan ketika memang harus menggunakan tangan yang lain dalam konteks koordinasi antar OPD yang ada di Pemda DIY ini. Ini satu hal yang saya kira sangat penting dan kami siap untuk memfasilitasi memang ketika nanti ada hal-hal yang antar OPD ini juga perlu dikomunikasikan begitu ya Pak Agus ya. Kita sering memanggil atau berkoordinasi antar mitra komisi, kita panggil bareng ini ada masalah begini, ada masalah begini sehingga nanti bisa kita selesaikan. Ini bagian dari fasilitasi yang juga senantiasa kami dorong. Karena bagaimanapun juga semua punya peran dalam rangka pembangunan ini. Para pengusaha ketika dia melakukan sebuah upaya untuk investasi, tentu tadi akan menjadi nilai target-target yang angka-angka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya kan. Di samping itu lebih banyak lagi, yaitu bisa menyerap tenaga kerja, yang itu juga menjadi PR, ya menjadi PR-nya dinas tenaga kerja. Nggonku sing nganggur jo akeh. Model begini pengangguran, model begini penganggurannya. Nah ini kan kalau kita tidak ramah juga dengan para investor, bedeknya juga sulit ya Pak ya. Nanti para investor nggak mau mengucurkan dananya untuk investasi, peluang untuk bisa menyelesaikan persoalan tenaga kerja juga tidak selesai kan itu. Termasuk dalam hal ini kalau ada investor umpamanya di dunia pariwisata, multiplier efeknya ini luar biasa ya kan. Multiplier efeknya mungkin dari para pedagang ya, pedagang oleh-oleh, nanti mungkin dari sisi kuliner, dari sisi transportasi. Ya itu akan bergerak, akan berputar begitu sehingga nanti dunia ekonomi yang ada di wilayah kita itu akan bisa berjalan dengan baik. Yang dampaknya pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pentingnya trust itu ya Pak ya. Caranya ya Pak ya. Baik, jadi salah satu hal yang akan dilakukan juga salah satunya mungkin oleh Pak Ajuddin Akbar ini adalah menjadi fasilitator begitu ya Pak ya. Mengumpulkan OPD-OPD terkait agar mendukung iklim investasi di DIY ini menjadi uangnya itu kan koyo aku. Ramung sih di gede. Kayak kamu banget gitu gede gitu ya. Bedanya uangnya asli, gue manusia palsu. Nah tapi mungkin kita juga harus tahu nih terkait siapa tahu gitu ya, tiba-tiba nanti kan saya juga punya usaha nih Pak nih, ini adalah dayang-dayang saya. Dan gitu, usahanya gitu. adalah namanya Travel Maju Kena Mundur Kena Bapak gitu. Jadi kalau tiba-tiba nih Pak Irul ini inspeksi mendadak gitu ya, ini yang harus dilakukan di lapangan ini seperti apa begitu Pak kalau ada pengawasan gitu? Iya. Kalau biro perjalanan ini kan masuk di resiko menengah rendah ya. Jadi nanti kalau ini menengah rendah nanti mungkin pengawasannya dilakukan oleh kabupaten kota ya. Ini. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua apa yang harus dipersiapkan? Tentunya kita mengacu ke indikator-indikator yang ada di Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021. Jadi apa itu? Ada organisasi, sarana prasarana misalnya, pengelolaan SDM, ya, terus pelayanannya seperti apa. Jadi 7 hal ini yang harus dipersiapkan oleh pengusaha. Dan saya rasa pengusaha yang baik, dia sudah sebelum dia melakukan kegiatan usaha, tentunya ini akan masuk ke arah sana. Karena kenapa? Ini adalah syarat utama berusaha. Ya, misalnya contoh,
Kalau travel agent itu minimal ada SDM-nya dong. Iya, Ya, Pasti ada itu. ada Pak. Nggak mungkin kan pakai Virtual iblis jin misalnya. setan. Ada Pak. Atau Loh, sekarang Pak, kemana toh? Maju kena mundur kena itu SDM-nya itu maneka warna. Saka barang lek Pak Erul bilang jin itu bilang Mbak Yanti. Jin dananya berarti Pak. Terus begitu bilang setan lihatnya kiri. ini oh memang tumbal. Lu lanjut Pak Irul. Iya. Misalnya ada sarana administrasi ya, ada SOP misalnya. Jadi ya karena kenapa? Usaha yang sudah punya indikator-indikator ini pasti kesinambungannya akan tinggi. Nah, ketika dia ada pengawasan, saya rasa ini tidak akan kerepotan. Karena kenapa? Standar yang digunakan ini adalah standar paling minim. Ya. Jadi standar usaha berbasis resiko yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021 adalah standar paling minim. Kalau dia usaha, dia sudah pasti dia akan menyiapkan ini. Gedung, pasti ada gedung. Iya. Meskipun travel agent sekarang kan bisa dari mana aja, tetapi paling tidak dia punya home base, punya gedung yang Kantor permanen, gitu ya. boleh sewa, boleh milik sendiri. Ya, jadi Mm. konsepnya demikian. Sebenarnya pengusaha itu juga karena tadi mindset pengawasan sekarang bukan represif ya Pak ya, tapi lebih kepada pembinaan. Pembinaan, betul. Ayo kamu, kok kamu gedungnya ini kayaknya kurang rapi ya, misalnya contoh. Tolong dong ditaruh identitas atau papan nama misalnya. Kita info ke dia. Dan mau tidak mau sebagai pengusaha ya harus menerima ya Pak ya. Karena itu standar paling minim berusaha. Betul, nggih. Mosok ya meletek-meletek gedungnya engko ngerti-ngerti Betul. mabro apa ya Nah, ora itu toh. pas. Meskipun nanti jawabannya, oh sekarang pelanggan nggak datang ke kantor ya, dia online. Online, Nah, oke. tapi kan tingkat trust itu penting. Iya, Karena betul. orang akan percaya bahwa oh ini pelayanan bagus, maju Iya. mundur Maju kena mundur kena Pak. Angel toh Pak. Ayo gede dadi karyawan di berapa tahun lali Pak. maju kena mundur kena ini, wah gedungnya representatif. Betul. Terus SDM-nya ada. Iya. Meskipun hanya misalnya lihat di Google, oh ada gedungnya, Iya. trustnya tinggi. Nah sebenarnya standar bicara demikian. Ya, Pak. makanya Oh, tadi oke. pentingnya Jadi trust itu pengawasan tadi. itu ada dua ya. Apa itu Yang Pak Agus? sifatnya rutin, Betul. berarti terjadwal. Insidental. Nah, nanti ada pemberitahuan Betul. ke pelaku usaha. Ada sifatnya insidental. Mengapa insidental? Karena ada pengaduan dari masyarakat. Oh. Jadi ada dua sifatnya. Kalau jangka rutin itu berapa bulan sekali pengawasannya Pak? Pengawasan tergantung ininya. Rutin itu. Tergantung untuk yang untuk Tinggi Pak. tinggi itu setiap 6 bulan sekali. Oh, 6 6 bulan bulan sekali. Tapi kalau dia patuh, Heeh. nah, nanti jadi 1 tahun sekali. Oh, jadi tergantung sama Oh, situasinya. iya. Yang rendah, menengah itu setiap setahun sekali. Oke. Cuma kalau dia patuh nanti udahlah sementara Monggo. Oke, enggak Betul. sesaklek itu. Cuma Percaya tantangannya, gitu, J. tantangannya di DIY itu yang berizin sudah ada 73.000 73.000. ber-NIB ya. Oke. Berarti sekitar 23% dari 341.000 Well. usaha. Hmm. Proyeknya ada 127.000. Di antara 127.000 itu yang menengah tinggi ada sekitar 18.000. Yang tinggi ada 8.000. Ya. Kalau sementara ini yang ada di shortlistnya Ya. Kementerian Investasi kan yang menengah tinggi sama tinggi. Sebagian mungkin sudah tadi misalnya terkait pariwisata sudah oleh lembaga sertifikasi. Tapi kami harus berbagi sumber daya Oke. bagaimana tadi kewajiban untuk menengah tinggi dilakukan pengawasan tadi 6 bulan sekali. Baik. Padahal kami juga mempunyai keterbatasan SDM. SDM. Tadi antara 18.000 ditambah 8.000 berapa tuh? Iya, Betul. tuh Nah, ini 20. tantangan kami Iya. sebetulnya. Oke, baik. Jadi Yuk. terima Yuk. kasih hadir kayak lembaga sertifikasi membantu Betul. kami sebetulnya. Ini yang menjadi salah satu keuntungan ketika di pertemuan begini, sinergitas yang luar biasa Iya. yang Betul. terjalin. Tapi Seperti- sayangnya begitu ya Mbak Yanti dan juga Mas Kalur, ini waktunya sudah habis. Nggak Mbak Pasmi. kerasa ya. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita tanyakan begitu. Heeh. Tapi semoga kita nanti juga diberikan tempat, diberikan Amin. ruang juga Ya. untuk diskusi lebih Amin, lanjut. amin. Terutama bersama dengan Pak Agus, Pak Judi dan juga Pak Irul. mungkin Berarti ini ya. kita closing, Kita Misan? harus closing, kita harus Oh. pamit undur diri dulu. Tapi yang jelas kita masih punya banyak sekali episode ya yang akan mengedukasi bersama dengan
pemirsa setia Pojok Investasi. Oke, Ya. padahal kamu repeat aku. Padahal saya menunggu dia biar garing dulu ya, tetap yuk closing. Pamit dulu dah. Tapi terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Diundang Pak Irul. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan gitu ya. Padahal Pak Irul, Pak Arul udah kepanasan nih. Pamit dulu. baik Pak Irul, matur nuwun, Pak Jurudin, Pak Agus, terima kasih. sama-sama. Bisa terutama ya, luar biasa, matur sembah nuwun sudah menemani kami. Tentunya semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadikan pintu dan juga jendela informasi yang luar biasa. Amin. Kalau panjenengan belum paham ataupun ingin mengetahui lebih lanjutnya, silakan datang saja mencari informasi Di kantor dan boleh tentunya ya. di kantor Betul, siap. ya. Ya. Atau langsung saja lewat HP tek wis metu mak regedek Ya, ngono ya. betul. Oke, baiklah. Saya di sini Yanti Lemu dan Novi Kalur. serta ibu saya MKMK ya. Asik, Iren Pamit- Anggun. Pojok yang mundur kena. Pamit undur diri, kita akan berjumpa lagi di next time. Tetap di Pojok Investasi Memberi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Ku yakin dalam hatiku kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling, karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu. Hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasakan, yang hanyalah kepadamu. Percayalah, ku sungguh-sungguh mengatakan semua. Yakinkan hatiku kau milikku, karena ku tahu